semuanya. Kami sedang berada di salah satu pasar dekat Jalan Tanjung Pura dan Kami akan mewawancarai salah satu toko di sini. Tempat yang kami datangi ini adalah Pasar Kapuas Indah. Seperti namanya, pasar yang terletak tidak berjauhan dengan Sungai Kapuas ini telah diresmikan sejak era Presiden Soeharto, yaitu pada tahun 1978. Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di kota Pontianak yang memiliki luas sekitar 10 hektar dan terdiri dari 2 lantai. Produk-produk yang dijual kebanyakan adalah produk rumah tangga, aksesoris, maupun elektronik. Nah, pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu toko yang menyediakan produk pakai seperti tas, kaos kaki, sarung tangan, dan lainnya. Toko ini terletak pada lantai 1 di pasar ini. Para pembeli mengenal toko ini dengan nama Wisdom. Ya, perkenalkan kami siswa dari SMP saja. Berdirinya kami di sini untuk melakukan wawancara tentang sejarah salah satu toko Pontianak. Untuk memenuhi tugas wawancara kami. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Naila. Dan yang megang kamera itu teman Saya saya. Salopriani. Boleh perkenalkan nama kita? boleh. Nama saya Widya. Selaku pemilik atau bukan? Bukan, kebetulan yang memiliki usaha ini abang saya. Oke, abang kakak ya. Sebenarnya gimana sih awal mula berdirinya toko ini? Toko ini ya. Itu kebetulan abang saya pernah cerita misalnya kalau mula berdirinya toko ini itu waktu dia berkunjung ke sini. Abang saya tuh aslinya bukan orang sini, dia orang Bogor. Dia berkunjung ke sini dan pernah masuk ke area kampus ini sih, dan lihat kira-kira dia mikir kan karena mau imigrasi ke sini ya, mau pindah sini. Kebetulan istrinya juga orang Siantan. Oh, Siantan. Ya, orang Siantan. Jadi dia mau coba-coba cari peluang lah. Iya, pagi Pontianak ya. Iya, peluang. Kebetulan kan penduduk sini juga ramai ya. Itu sih. Gitu. Jadi intinya yang dirikan ini abang kakak ya? Iya benar, abang saya sendiri yang buka. Karena ada peluang Pontianak rame gitu kan. Iya. Tujuan toko ini didirikan tuh gimana? Lebih tepatnya sih dari peluang, terus ya untuk keuntungan sih. Iya, keuntungan sih buat kalau misalnya udah usaha, namanya juga udah berkeluarga kan, harus ada pemasukan lah. Iya, proses. Iya. Mengapa pemilik memutuskan untuk membuka toko? Mendasari Yang mendasari keputusan tersebut ya dari hasil survei dia sih yang saya bilang kan, dia lihat kira-kira ada peluang, dari peluang tersebut. Dari peluang, terus dia pernah coba-coba kan, coba-coba kayak survei-survei, dan kira-kira tuh kayak pesaing di sini tuh masih kurang. Oh, pesaing di sini masih kurang. Masih kurang. Jadi dia coba memutuskan untuk kayak menyewa salah satu kios di sini. Ternyata pas dicoba tuh ada. Maksudnya tuh memang tokonya dibuka nih, memang awalnya sih sepi kan, tapi lama-kelamaan kan dikenalin sama pelanggan-pelanggan kan jadi ramai. Rame. Tahun pendiriannya tuh kira-kira kan berapa ya, Pak? Tahun 2019. 19. Ya, Awal atau akhir? sebelum Covid seharusnya. Sebelum Covid. Sebelum Covid. 19 akhir gitu ya. Belum. Kita Covidnya kan Maret 2020. Iya kan? Jadi 2019 nih. 19. Iya. Pas pandemi itu gimana? Pas pandemi gimana? Jual lewat toko online atau? Kebetulan juga kita sih ada kayak melayani via pemesanan WhatsApp. WhatsApp. Jadi kan kita tepatnya kan waktu awal-awal kan belum gimana. Maksudnya tuh masuk Covid kan tahun 2020 bulan Maret pertama kali ya. Itu masih belum terasa kita gini seperti biasa.
waktu kita agak anjlok itu kalian masih ingat kan kita dibatasi itu loh, yang toko-toko dibatasi yang ditutup banyak kafe itu. Nah, itu sebenarnya lebih tepatnya kita bertahan sih untuk daerah sih, karena orang daerah kan lebih kebanyakan lebih bandel ya, bandel kan, paham kan? Lebih bandel, jadi kita memang tokonya buka, tapi yang datang tuh nggak ada. Kita lebih menghasilkan keuntungan, cuman namanya juga kalau pandemi kan pasti menurun ya, pendapatannya ya menurun, jadi kita pengirimannya tuh tidak ekspedisi ya, memang di toko nggak ada yang belanja, tapi untuk pengiriman kita masih jalan. Kalau misalkan ekspedisi gitu berarti kalau ya di luar kota bisa Iya. di sini. Ya, Contohnya seperti kota mana aja kak yang di sini? Putus Ibau, Ketapang, Sintang, Bodo, banyak sih, maksudnya masih dari Kalimantan. Oh, Kalimantan Barat. Terus pas pandemi tuh kak, itu lebih menguntungkan nggak di tokonya atau di toko ini? Enggak sih, kalau namanya juga pandemi kan pasti pendapatan menurun, pasti pendapatan menurun. Ya memang dampaknya luar biasa, apalagi sampai sekarang kan kita bisa bandingin ekonomi sekarang tuh lebih parah sih sekarang. Setelah setelah COVID nih, maksudnya udah dibuka kan, lebih parah sih. Mungkin karena banyak faktor-faktor lain yang kita nggak tahu. Memang untuk krisis ini sih sekarang terasa. Kalau boleh tahu, toko ini tuh berdampak besar nggak sih bagi pendapatan pemiliknya? Harusnya iya, soalnya kan ini termasuk pendapatan utama sih. Pendapatan utama kita. Oh, kalau misalkan di masa depan ada nggak pikiran kakak atau pemiliknya untuk lebih memperluas toko ini, kayak mungkin membuka cabang di kota-kota lain? Kalau sebelumnya untuk kota lain sih kita belum siap ya, karena untuk ekonomi sekarang kan memang agak sulit, jadi yang kita lakuin sekarang sih cuma bertahan gitu ya. Oke. Kita bertahan aja sih. Jadi terima kasih karena sudah menjawab, karena ini juga untuk tugas terakhir nih. Terima kasih banyak ya. Jadi, dari video wawancara tersebut, bisa kami simpulkan bahwa pemilik toko sebenarnya bukanlah asli orang Pontianak. Namun, pemilik toko tersebut merupakan orang Bogor yang pindah ke Pontianak. Ia menemukan potensi dagang yang menguntungkan di Pontianak dan didukung dengan fakta bahwa kebanyakan penduduk Pontianak masih bergantung kepada pasar tradisional untuk aktivitas jual beli. Dikarenakan tidak semua orang bisa menggunakan teknologi belanja online dan biaya pengiriman dari luar kota ke Pontianak cukup mahal. Lalu, seperti pedagang lainnya, tujuan dari dibukanya usaha tersebut adalah mencari keuntungan, di mana keuntungan dari perdagangan tersebut dapat menunjang penghasilan dari pemilik toko. Namun, pada masa pandemi, jadwal operasional toko tersebut sempat terhalang karena pembatasan oleh pemerintah. Pada saat itu, perekonomian toko tersebut sempat menurun, namun hal tersebut bisa diatasi oleh pemilik toko dengan melayani bisnis secara online bagi pembeli yang berminat, dengan ekspedisi sebagai sarana pengiriman pesanan hingga bisa sampai kepada para konsumen. Terkait pembahasan dari video kali ini, kami cukupkan di sini. Terima kasih kepada yang menyaksikan hingga akhir. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi, motivasi, dan pelajaran berharga dari wawancara ini. Kami menerima segala masukan maupun kritikan yang ingin disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di bab berikutnya.